2 hari lagi kita akan mencicipi serial game terbaik di tahun 2026. Ini tuh seperti gabungan antara Wuthering Waves featuring duet Night Abyss dan Honkai Star Rail yang dijadikan satu dengan kembali ke dunia masa lalu di tahun 1980-an. Game ini dikembangkan oleh Silver Studio dan diterbitkan oleh Elementa, serta menggunakan Unreal Engine 5 yang dikenal mampu menghadirkan visual berkualitas tinggi di perangkat yang mendukungnya. Bayangkan, sebuah kota industri megah bernama Silvernia, sebuah metropolis megah yang memadukan keanggunan era Victoria klasik dengan teknologi canggih futuristik. Di pusat kota ini terdapat elemen misterius bernama Silverium, sumber energi yang telah merombak dunia, dari kehidupan sehari-hari sampai teknologi yang tak terbayangkan. Namun di balik kilau kota yang indah, ada bayangan gelap yang tak terhitung. Korporasi besar, sindikat kriminal bawah tanah, sekte rahasia, dan bahkan faksi yang lebih misterius berjuang untuk menguasai Silverium. Situasi ini menciptakan konflik tak berujung yang terus bergejolak di seluruh Silvernia. Gue pengen ngebahas game ini karena beberapa alasan. Alasan pertama, secara visual, game ini kelihatan bagus banget menurut gue. Model karakternya bener-bener cakep. Dan jujur, ini poin besar buat gue. Salah satu alasan kenapa gue lebih excited sama game ini dibanding yang lain adalah karena secara tampilan, ini kelihatan lebih bagus dari game utama lama gue. Kalau lo bandingin model karakter game lama gue sama yang ini, gue lebih suka gaya yang ini. Lebih manusiawi. Bukan maksudnya realis, tapi detailnya lebih dalam. Karakternya punya hidung yang jelas, rahang yang tegas, animasi dan desainnya terasa lebih matang. Bukan cuma mata gede, bibir tipis hampir nggak ada. Kalau lo ngerti maksud gue suka gaya visual yang tajam kayak gini. Rasanya kayak orang beneran tapi tetap dalam gaya anime. Jadi dari sisi visual, ini salah satu hal yang bikin gue excited. Alasan kedua, tema dan arah ceritanya. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Tema besarnya adalah memecahkan misteri. Gue excited sama game yang bukan sekedar open world RPG standar. Bangun tim, naikkan level, dan seterusnya. Banyak game lain sudah pakai formula itu. Ada yang sukses, ada yang kurang, tapi gue pengen sesuatu yang beda. Gue lebih pengen menyelesaikan misteri daripada sekedar manjat gunung dan buka peti harta karun. Gue pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kejahatan ini bisa terjadi? Bukan cuma pergi ke zona ke-15, ngumpulin buah, lalu nge-ascend karakter. Jadi gue belum tahu pasti game ini bakal jadi seperti apa. Tapi sejauh ini gue udah tertarik. Tapi game kayak gini, yang nawarin pengalaman baru, objektif baru, walaupun mungkin masih ada build tim dan upgrade karakter, gue masih belum tahu pasti bakal jadi apa. Di videonya ada combat, interogasi, dan beberapa bagian malah terasa lebih kayak Assassin's Creed daripada RPG yang biasa kita mainin belakangan ini. Game ini rasanya campur aduk. Ada cerita, ada parry, ada karakter-karakter unik. Mungkin ini memang hal baru dengan identitas sendiri. Dan gue mendukung itu. Karena sekali lagi, gue nggak mau ngelakuin hal yang sama terus. Oh iya, gue lupa. Ternyata ada boss. Jadi ya bro, ini kelihatan kayak generasi baru game anime. Gue excited. Gue bakal coba. Gue bakal bikin video, review, dan bener-bener mainin biar nggak dibilang asal ngomong. Itu barusan Perry ya? Kayaknya iya. Sebenarnya nggak banyak lagi yang mau gue bilang. Mereka cuma minta gue ngasih tahu kalau ada beta dan bahas trailer ini. Tapi gue bikin video sendiri karena, jujur aja, mereka bahkan nggak bayar gue buat bikin video ini. Sudah 7 bulan sejak terakhir gue bahas game ini. Dan mungkin waktu itu gue terlalu keras. Sekarang gue akui, ini kelihatannya bagus banget. Jadi ya segitu dulu. Kita lihat nanti ke depannya gimana. Gue excited. Sampai ketemu di beta.
结束了。我已经付出了高昂的代价，现在该你了，侦探。屠龙，受够背叛了！呀，哈！东看西看的，还有余力想别的事，专心见招！